Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ari Ahmad Arman. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara apa sebenarnya data center. Jangan sampai Anda tidak tahu. Baik, kita segera mulai. Apa itu data center? Data center is a facility used to house computer systems and associated components. Jadi data center adalah sebuah fasilitas, sebuah ruangan di mana ada perangkat-perangkat sistem komputer di dalamnya serta komponen-komponen pendukungnya seperti telecommunication systems dan storage system atau tempat penyimpanan data. Data center secara umum terdiri dari redundant power supply. Harus ada sumber energi listrik yang mensuplai semua peralatan agar tetap berfungsi. Tidak boleh mati. Kemudian ada redundant data communication connection. Data center bertahan, tapi komunikasinya terganggu, percuma juga. Oleh karena itu, saluran komunikasi harus redundant juga. Lalu environmental control. Penjaga temperatur ruangan, temperatur bagian-bagian tertentu dari perangkat supaya tidak melebihi batas tertentu, kelembaban, dan sebagainya. Serta satu hal yang tidak kalah penting adalah hal-hal yang berkaitan dengan security. Baik itu security network, akses, bahkan sampai security fisik. Jadi, satu hal yang selama ini sering salah pemahamannya. Data center adalah bukan pusat data dalam pengertian suatu lembaga, institusi yang mengelola data atau tempat data-data dikumpulkan. Ya. Jadi data center bukan itu. Sekali lagi data center adalah fasilitas. Ruangan di mana semua sumber daya komputasi ada di sana. Tentunya data juga tersimpan di sana, di dalam sistem storage yang ada di dalam data center. Tapi orientasinya bukan data. Ya, itulah pengertian data center. Jangan sampai salah memahami tentang data center. Baik, sekarang kita coba lihat. Ada komponen apa saja di dalam sebuah data center. Minimal ada 6 bagian penting di dalam data center. Satu, entrance room. Kenapa dipentingkan ini disebut entrance room? Supaya kontrol lalu lintas orang terhadap data center ini terjaga secara kuat. Sehingga ada entrance room. Selain entrance room biasanya ada entrance lain untuk keluar masuk perangkat-perangkat yang besar. Tapi tidak diperlihatkan di sini. Yang kedua adalah telecommunication room atau control room. Di ruang itulah semua sistem ini dikendalikan. Ruang ini relatif kecil biasanya untuk satu data center yang sangat besar. Yang ketiga adalah raised floor. Raised floor ini menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk membuat cabling supaya rapi, tidak terlihat berantakan. Tapi diantaranya punya fungsi khusus, yaitu untuk mengatur flow udara, untuk mendinginkan ruangan data center. Ya, gambar atau foto di sebelah kiri ini memperlihatkan raised floor. Jadi lantai yang sesungguhnya di bawah kemudian diangkat oleh satu struktur mekanik tertentu, sehingga perangkat-perangkat lain dan kita berjalan juga di lantai yang sudah terangkat tersebut. Yang keempat adalah kabinet atau rak-rak, ya, di mana peralatan itu disimpan di dalam rak-rak dengan ukuran yang standar, sehingga menjadi sederhana juga secara estetis, rapi dalam pengertian bukan semata-mata keindahan, tapi kemudahan menata. Kemudian yang kelima, cooling systems atau environmental control, ya, untuk membuat
temperatur, kelembaban, itu selalu terjaga di dalam range yang diizinkan. Dan terakhir tentunya tanpa listrik, tanpa power system, semua tidak akan berfungsi. Sebuah data center harus dilengkapi dengan power system yang sangat handal. Baik, seperti apa ilustrasi data center? Ini foto dari satu data center yang sesungguhnya. Kita lihat strukturnya sangat masif, teratur, yang kita lihat ini adalah rak-rak. Kemudian di atas ada duct untuk cabling, di bawahnya ada raised floor, kemudian di sebelah kiri ini raised floor-nya kita lihat ada celah-celah yang diperlukan untuk memutar aliran udara dingin dan panas. Ini contoh lain data center, kebetulan yang sedang kita lihat ini adalah data center Google, ya. Kemudian ada satu faktor yang sangat penting sebetulnya kalau kita bicara data center yang baik, data center yang ideal. Jadi ada sebuah rumus sederhana. Kita menghitung PUE, Power Usage Effectiveness. Jadi sejauh mana pengaturan daya itu efektif. Sederhana rumusnya, yaitu total facility power dibagi dengan IT equipment power. Yang atas itu total facility adalah jumlah energi yang dibutuhkan. Dalam hal ini energi listrik. Dibagi dengan yang bawah itu khusus energi untuk memfasilitasi IT equipment saja. Ya. Nah, yang menarik adalah idealnya nih, ya. Ini nilainya adalah 1. Kalau 1 artinya apa? Total facility power sama dengan IT equipment power. Artinya apa? Tidak ada power ekstra, ya, untuk peralatan-peralatan non-IT. Ya, itu hampir dikatakan impossible. Mengapa? Karena artinya tidak perlu listrik untuk AC, ya, tidak perlu listrik untuk penerangan, ya, dan sebagainya. Itu pasti. Tapi intinya adalah bahwa yang terbaik, walaupun ideal tadi angka 1 tidak tercapai, adalah mendekati 1. Pada prakteknya, ini data di US, ya, di Amerika, itu PUE itu kurang lebih mendekati angka 2. Artinya apa? Kalau 2 nilainya, total facility power 2 kali IT equipment power saja. Jadi, dengan kata lain, listrik yang diperlukan untuk penerangan, untuk AC dan sebagainya, itu sama dengan IT equipment powernya. Sehingga data center yang baik itu harus memperhatikan faktor efisiensi itu. Karena akhirnya salah satu yang membuat data center mahal karena energi listriknya tersebut, ya, yang sangat besar. Lalu ini ilustrasi sederhana, ya, bahwa kita harus memperhatikan dengan sangat seksama, serius, aliran atau flow dari udara dingin dan panas, sehingga kita bisa mengendalikan temperatur di seluruh ruangan. Dan juga harus diperhatikan betul, kadang-kadang total seluruh ruangan ini dalam range yang normal, tetapi ada titik-titik tertentu yang menjadi jauh lebih panas dari titik lainnya. Itu harus kita temukan dan dicegah, jangan sampai terjadi karena dapat mengganggu fungsi peralatan. Nah, ini halaman terakhir. Jadi ini sekedar ilustrasi, tapi nyata ini, ya. Yang sedang kita lihat ini adalah salah satu data center Facebook yang dibangun di kawasan Swedia Utara. Ya, itu sudah mendekati kutub utara, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa repot-repot membangun data center dekat kutub utara? Jawabannya tadi, karena lingkungan di sana dengan sendirinya sudah relatif dingin.
atau bahkan dingin. Rata-rata temperatur di sana dingin, bahkan sangat dingin. Sehingga energi ekstra untuk membuat lingkungan tadi, mempertahankan lingkungannya supaya tidak panas, menjadi jauh lebih efisien. Nah, itulah gambaran betapa tadi efisiensi energi listrik menjadi sangat penting, dan salah satu yang membuat boros adalah mendinginkan ruangan dari panas yang digenerate oleh perangkat-perangkat itu. Sehingga salah satu pilihan adalah mendekati ke tempat dingin, ke kutub utara. Baik, saya kira itu tentang data center, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang tepat. Apa itu data center? Terima kasih dan sampai jumpa lagi.